Jangan pernah mikirkan apa yang akan didapatkan. Lakukan saja yang terbaik. Dan Allah yang ngatur rezeki mah. Kalau kita mikirnya melakukan yang terbaik, jadi amal, hati tenang. Kalau ngarep-ngarep imbalan bayaran, tidak pernah tenang, takut sedikit. Giliran benar sedikit, sakit hati. Padahal rezeki mah tidak harus satu jalur. Lakukan aja yang terbaik. Dan Allah yang buka pintu rezeki. Ini ada hadis dari hadis sahihnya, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama di antara kalian hingga yang terakhir, manusia maupun jin, mereka berada di atas suatu bukit, lalu mereka memohon kepadaku, dan aku Allah memberi kepada mereka setiap permohonannya, hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, melainkan seperti jarum yang dicelupkan ke laut. Jarum dicelupkan ke laut, ditarik lagi ya tetap saja tidak akan berkurang. Bayangkan hadis qudsi ini ya, semua manusia dan jin dari yang dulu pertama diciptakan sampai yang akhir, manusia dan jin ngumpul di sebuah bukit lalu minta kepada Allah, memohon dengan permintaan masing-masing, dan setiap permintaan dikabulkan oleh Allah, tidak akan mengurangi sekecil apapun dari apa yang Allah miliki. Didengar tiap doa walaupun banyak. Nanti waktu kita doa ya, doa masing-masing tidak tertukar. Walaupun berjejal-jejar, berdesak-desak di Multajam berdoa, atau di Arafah jutaan orang berdoa pada saat yang sama, Allah Maha mendengar setiap doa. Begitu pula orang yang mengadakan rapat rahasia di ruangan yang gelap gulita, sampai mereka tidak bisa tahu siapa yang diajak ngobrolnya, dan mereka bisik-bisik sampai tidak kedengeran dengan yang dibisikinnya. Tidak ada yang luput. Ini yang pacaran-pacaran, hei, hati-hati tuh selingkuh. Saya, naon saya. Ada siapa di sana? Nggak usah bisik-bisik lah Kang. Wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hatimu. Aneh mah, ini tidak bisa diajak mesra. Kita teh belum menikah Kang, gak usah mesra-mesra, belum tentu jodoh. Ih, mana awet tidak romantis pisan. Kang tidak usah ngerayu, dia tidak akan ngepek rayuan akang. Yang ngatur jodoh teh Allah. Mau rayuan akang sampai jeding jebleh, kalau Allah tidak mengizinkan jodoh mah gak akan pernah jodoh kita Kang. Lempeng aja bicara falyakul khairon aw liyasmut. Repot bogoh ka ustazah mah. Jika nama kita mah bakal putus ya Neng, jika kieu wae mah. Alhamdulillah baru aja saya selesai istiqoroh Kang. Kalau memang jodoh tampakan, mudahkan. Tapi kalau bukan jodoh juga tampakan, dan sekarang nampak. Akang teh teu sieun ku Allah, maaf kita batal aja. Ya Neng, batal cup beres selesai. Dan nggak usah pakai rayuan gombal hadirin. Dan yang membulak-balik hati adalah Allah. Mau dirayu bagaimanapun juga Allah mendengar. Ini ngerayu, nipu, nggak bohong. Tinggal dibalikin aja hati yang sebelahnya jadi enek-enek aja. Ini serius saja. Jual beli tidak usah pakai bohong. Allah kan mendengar perkataan kita. Jujur saja. Kalau jujur dia nggak mau beli, enggak. Kalau dia nggak beli berarti bukan rezeki kita. Tapi kita udah dapat pahala jujur. Tidak usah bohong, tidak usah pakai sumpah palsu, dan tidak usah muji-muji barang dagangan sampai dusta. Jangan. Yang nentukan takdir tuh Allah, bukan mulut kita.
Kalau pakai bohong, ada takdirnya dia beli, uangnya dapat, berkahnya hilang, dosanya dapat. Tenang hadirin, tenang. Allah tuh mendengar. Ini juga didengar nih, setiap perkataan ini. Juga kalau bicara melamar kerja gitu ya, tenang. Ini ada saya seorang sahabat yang biasa memijat. Beliau selalu terkenang nasihat, dulu pernah disampaikan, "On, kalau mijit jangan pernah mikirkan apa yang akan didapatkan. Lakukan saja yang terbaik. Dan Allah yang ngatur rezeki mah." Kalau kita mikirnya melakukan yang terbaik, jadi amal, hati tenang. Kalau ngarep-ngarep imbalan bayaran, tidak pernah tenang, takut sedikit. Giliran benar sedikit, sakit hati. Padahal rezeki mah tidak harus satu jalur. Lakukan aja yang terbaik. Dan Allah yang buka pintu rezeki. Baru saja diundang ke Singapura, mijit di sana. Kalau Allah mau, ada pasien yang ini begitu deng-deken, kok Allah dipijit. Bayangkan, seminggu di sana, pulang lagi ke sini, anaknya minta dipijat, sini lagi katanya. Ajak aja istrinya, tuh hadirin, piknik kata, mijitnya mah nggak mungkin seminggu. Pikniknya yang seminggu. Makanya jangan suka bohong dalam hal apapun ya. Allah tahu kita lagi ngebohong, tahu tidak? Tahu. Dia bisa dibohongi seseorang itu bukan karena kita jago ngebohong, karena Allah saja belum membuka. Tidak ada yang jago bohong, jago siasat, tidak ada, tidak ada. Semua itu nyata dalam penglihatan Allah, nyata dalam pengetahuan Allah, nyata dalam pendengaran Allah, dan pada waktu Allah akan buka, buka saja. Tidak ada. Makanya tidak bisa kita selamat dengan bohong. Selamat itu dengan jujur. Kalau saya jujur, masih ingat tuh yang mahasiswa jujur ke ibunya mau nikah tuh, masih ingat nggak? Belum, saya udah cerita belum di sini? Yang jangan bohong ya. Ada mahasiswa, "Pak, saya pengen nikah, Pak." Kamu mah yang bener aja. Kuliah belum tamat, boro-boro kerja, mau nikah, nggak bener tuh mikir. Coba tanya sama ibumu, "Bu, saya mau nikah." "Apaan kamu? Ngomong ngawur. Kuliah belum beres, kerja belum dikasih makan, apa ya istrimu nanti? Ngawur aja. Sana, gak jelas pisan pikiran teh. Sana." Tanya oleh bapaknya, "Gimana pendapat ibu?" "Wah, Pak, dimarah habis-habisan." Nah, kamu belum punya apa-apa. Bapak nih punya rumah 2, mobil 3. Ke ibu ngomong, "Bu, saya mau nikah." Digaplok. Nah, apalagi kamu nggak punya apa-apa. Pikir dong. Astagfirullahaladzim. Beda tuh kahayang bapak dan anak. Lanjut, lempeng sajalah. Melamar kerja juga lempeng-lempeng we. Sudah bekerja belum? Belum, Pak, baru sekarang. Jadi belum punya pengalaman. Kalau bekerja belum. Kalau gitu tempat di sini kan khusus untuk yang sudah berpengalaman. Gak apa-apa, Pak. Jadi saudara tidak diterima. Oh, nggak apa-apa, Pak.
Karena yang penting saya ikhtiar. Yang membulak-balik hati itu Allah, Pak. Saya selalu minta tempat pekerjaan terbaik. Kalau memang saya tidak diterima, berarti memang bukan di sini tempat terbaik untuk saya. Kalem tadi. Kan dilihat tuh pakai kaca deh. Si bos luar biasa karyawan ini. Minta gaji berapa? Saya kan kerjanya juga belum, Pak. Bagaimana? Bapak belum lihat pekerjaan saya. Lihat saja nanti. Kalau Bapak puas, silahkan gaji yang paling adil. Itu. Saya tidak mau memakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keringat saya. Saudara tidak takut gajinya jadi kecil? Enggak, Pak. Dan rezeki saya mah tidak bisa ditahan oleh siapa-siapa. Bagi saya kerja itu adalah ibadah. Rezeki mah Allah yang ngatur. Mungkin sebagian di kantor ini dalam bentuk gaji, tapi Allah ngasih rezeki banyak jalannya, Pak. Kata si bosnya, luar biasa ini karyawan. Dek, adek sudah nikah belum, Han? Kerja juga belum, Pak. Jadi saya belum nikah. Sama dengan saya deh. Kan pikirannya dianggap mantu wae kan. Bagus, saudara husnuzon ya. Saya tahu pikir mau dianggap mantu henteu haden. Hadirin, lempeng aja lah ya hidup mah ya. Gak usah banyak rekayasa. Tidak perlu kita ingin dianggap pinter. Kalau nggak tahu mah diem weh. Nanti kita dianggap bodoh. Memang bodoh atau ya. Tidak usah kita memaksakan diri ingin kelihatan keren. Ujuk-ujuk pakai bahasa asing. Hanya untuk menunjukkan siapa diri kita. Bagaimana yuk? Karena Ayu udah bilang tidak apa-apa ngomong gitu, tidak apa-apa, tapi sebaiknya kalau Indonesia gitu ya, tidak salah itu juga. Mungkin ada yang sudah biasa seperti itu. Atau anak mau ke pasar nih. Ente mau di mana? Anak mau ke pasar. Pas temen bingung. Kan kamu teh Edi. Nah jadi anak. Makanya yang normal saja deh. Yang normal ya. Kalau komunitasnya sama ya mungkin mengerti. Sudahlah ya. Juga tidak usah gara-gara pernah kerja di Jakarta, lebaran pulang ke kampung teh jadi beda. Lu dari mana? Gue dari Tasik Malaya kan lebih repot. Udahlah. Tidak harus kita kelihatan keren, ngotak, benar? Kalau KKN juga normal bicara. Pakai bicara yang baik. Tidak perlulah kelihatan gaya, keren, pinter. Tidak perlu. Sebab ketidakikhlasan itu justru membuka siapa diri kita. Kita tadinya ingin gaya. Termasuk penggunaan bahasa Arab. Kadang-kadang menggunakan bahasa Arab hanya untuk agar orang lain tahu bahwa dirinya bisa bahasa Arab. Sedang yang diajak ngobrol tidak mengerti. Atau kadang-kadang kita pamer suara Bismillahirrahmanirrahim. Tapi niat kita teh, nih suara saya. Itu nggak akan masuk ke hati orang. Dan Allah yang memasukkan ke hati. Udahlah hidup mah biasa betul? Nggak perlu kelihatan pinter. Nggak perlu juga kelihatan keren, serba tahu. Kalau kita mau ngasih tahu ya apa adanya. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Kalau tidak mengerti ya nanya. Lebih ringan hidup seperti itu.
ingin kelihatan lebih dari kenyataan tuh capek, karena kita sibuk dengan penilaian orang.